Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, teman-teman semua, kita masuk di video yang part yang kedua, how to sell your knowledge. Jadi saya akan jelaskan secara detail di bagian ini ya, bagaimana Anda bisa menjual knowledge Anda, bagaimana Anda dibayar, dan beberapa poin pentingnya bagaimana Anda bisa membangun sebuah bisnis digital dari knowledge dan skill Anda yang bisa bertahan lama atau long term. Oke, nah saya akan masuk ke slide-nya yang ada di sini. Oke ya, saya akan pen dulu. Baik, ya. Lebih tepatnya adalah video ini ya akan membantu 4 pertanyaan Anda ya yang mungkin beberapa dari Anda mungkin bertanya ya tentang menjual skill atau knowledge ini. Yang pertama adalah ini ya, bagaimana Anda atau bagaimana orang mau membayar atas skill atau knowledge Anda? Apa yang dibayar sama mereka? Yang kedua adalah bagaimana masuki kalau misalnya sudah ada orang menjual hal yang sama, tutorial yang sama, panduan yang sama, bahkan bisa lebih baik dari Anda, ya. Yang ketiga adalah sekarang sudah zaman AI, Mas. Bagaimana bahkan AI bisa membuat lebih detail. Jadi apa yang harus saya lakukan kalau AI sudah bisa bikin yang lebih detail, sedangkan saya mungkin bisa membuat tidak lebih detail atau mungkin simple banget ya. Yang keempat adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan AI atau orang lain. Nah, Anda harus tahu ada satu hal poin penting ya. Mau ada AI, mau ada orang lain, sesuatu yang Anda miliki yang tidak akan pernah bisa digantikan sama orang lain atau AI. Oke? Nah, jadi kita akan ngebahas itu dalam satu video ini semuanya. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan cek link yang ada di bawah bagian deskripsi untuk download paper ini ya secara detailnya. Jadi yang pertama adalah yang ingin saya tekankan adalah don't make it complicated. Jadi how to sell your knowledge itu sebenarnya simple ya. Jadi tidak harus dibuat serumit mungkin atau Anda harus memikirkan bagaimana funnelingnya dan yang lainnya. Jadi di awal Anda harus tahu dulu fondasi awalnya bahwa ini adalah sesuatu bisnis yang simple, sederhana, dan profitable. Kemudian digital knowledge is aset yang bernilai tinggi. Jadi ini adalah sebuah aset yang bernilai tinggi dan gak akan pernah usang oleh waktu ya. Dan ya, ini juga sebagai sektor tercepat ya dalam menghasilkan miliaran online. Jadi Anda lihat di luar sana, orang-orang mana rata mereka menjual sebuah informasi, mereka menjual knowledge, mereka expand mereka ya. Jadi ini adalah bukan sesuatu. Jadi kalau kenapa misalnya Anda sering lihat orang, oh mereka udah berhasil, kenapa mereka jual kelas? Oh mereka sudah kenapa mereka jual seminar? Kenapa mereka menjual? Karena memang itu adalah sebuah sektor tercepat untuk bisa menghasilkan uang atau menghasilkan miliarder. Jadi bukan sesuatu yang salah. Anda jual pengalaman bisnis Anda, Anda jual knowledge Anda untuk bisa menghasilkan income. Dan yang terakhir adalah menjual knowledge Anda atau menjual digital offer dari pengalaman Anda adalah cara terbaik untuk leverage income Anda. Kita udah bahas di video yang sebelumnya. Ya. Nah, yang pertama adalah kenapa orang mau membayar Anda atas skill atau knowledge Anda. Ini dia. Ya. Jadi pada dasarnya adalah mereka ya membayar Anda karena Anda bisa ngebantu mereka dari kondisi mereka saat ini. Ya, mungkin mereka stres, frustrasi, stuck, tidak tahu harus melakukan apa, mereka nggak punya arah, ya mereka bingung dalam hal apapun, dalam niche apapun. Dan Anda bisa bantu mereka ke kondisi yang sekarang, yang mereka inginkan. Mereka bisa happy, mereka bisa senang, mereka bisa punya income, mereka keluar dari stresnya, mereka bisa turun berat badan, mereka bisa lebih produktif. Jadi tergantung dari niche yang ditawarkan. Jadi poinnya adalah sebenarnya bagaimana Anda membantu mereka dari kondisi mereka saat itu, mereka kondisi yang tidak mereka inginkan, ke kondisi yang mereka inginkan. Jadi mereka membayar Anda karena Anda bisa membantu mereka dalam hal ini. Dan di sini ada gap, ya. Jadi Anda memperbaiki gap yang memisahkan antara mereka, ya kondisi mereka saat itu dan ke kondisi mereka yang mereka inginkan. Dan gap ini adalah yang mereka bayar. Oke, jadi itu adalah alasan pertama kenapa orang mau membayar knowledge Anda, skill Anda, atau yang lainnya. Oke, make clear ya. Jadi Anda bisa membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka alami dari kondisi mereka saat itu ke kondisi yang mereka inginkan. Sekarang sudah ada orang yang menjual hal yang sama. Tapi masuki kan di luar sana sudah banyak orang ngejual hal yang sama. Bahkan mungkin lebih baik. Kita anggap aja ambil misalnya adalah olahraga ya atau diet atau mau bisnis juga boleh ya. Nah, ada satu hal penting yang orang nggak akan pernah lakukan hal yang sama sama Anda. Pertama adalah you, ya, Anda.
Ya, di luaran sana mungkin udah ada orang yang jual panduan bisnis yang sama, tapi mereka belum pernah dapetin panduan dari punya Anda. Oke, jelas? Ya, sama panduannya tapi beda orang. Oke. Jadi yang pertama adalah Andanya dulu, ya. Oke, mereka udah pernah belajar sama saya, mereka udah pernah belajar sama si A, si B, si C. Tapi mereka belum pernah belajar sama Anda. Oke, jadi value pertama yang Anda miliki adalah ya diri Anda sendiri. Mereka belum pernah ngobrol sama Anda, mereka belum pernah berbisnis sama Anda, mereka belum pernah bagaimana belajar sama Anda secara langsung. Ya, jelas? Oke, next. Yang kedua, ya, adalah lebih mudah. Ya, bisa jadi apa yang Anda tawarkan, Anda bisa membuatnya jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen misalnya belajar bisnis ya, anggapnya pengen belajar bisnis, sebut aja apa ya, sebelum misalnya Tokopedia, ya affiliate Shopee atau Tokopedia, ya. Orang luar sana mungkin ngajarinya pakai 10 modul, ada 10 video atau yang lainnya. Nah, Anda tahu caranya untuk membuatnya jauh lebih mudah. Pokoknya 3 video atau 7 hari Anda udah punya bisnis di affiliate Shopee yang lebih profitable. Anda tahu cara simpelnya, Anda tahu shortcutnya atau yang lainnya. Jadi Anda bisa membuatnya jauh lebih mudah. Itu value yang juga bisa Anda tawarkan. Yang kedua, yang nextnya adalah mungkin Anda bisa membuatnya jauh lebih cepat. Anggap aja kayak misalnya belajar website ya. Di luar sana ada banyak banget panduan yang mengajarkan sebuah website dan semuanya saya lihat bagus bahkan profitable. Ya, tapi ya ketika saya melihat website yang A dan website yang B gitu ya, saya tahu bahwa saya punya solusi untuk bisa membuatnya jauh lebih cepat. Bukan cuma sekedar website, tapi juga membuatnya sebuah lebih profitable apa yang harus difixkan. Nah, jadi Anda bisa membuatnya jauh lebih cepat. Anda mempelajari apa namanya isinya, kontennya, value-nya, dan Anda tahu masih ada gap di sana yang Anda sebenarnya bisa membuatnya jauh lebih cepat. Jadi kita nggak harus membuat sesuatu yang baru. Kita bisa melihat apa yang sudah ada, yang sudah demand mau, ya, demand banyak gitu ya, apa yang sudah market banyak mau, dan kita bisa lihat beberapa orang yang sudah melakukan hal yang serupa, dan kita bisa melihat masih ada celah di sana yang bisa kita buat lebih baik dan lebih cepat. Oke, next ya, apalagi bisa Anda tawarkan ya. Jadi Anda nggak harus membuat sesuatu yang fresh baru atau sesuatu yang belum pernah ada. Ya, Anda bisa menjual dengan versi Anda, membuatnya jauh lebih mudah, membuatnya jauh lebih cepat, atau Anda juga membuatnya jauh lebih baik. Oke, jauh lebih baik. Jadi misalnya kayak ada program panduan diet ya, bagaimana membantu diet untuk ibu rumah tangga misalnya, dan Anda sudah lihat modulnya, Anda sudah lihat pelajari materinya, dan Anda bisa membuatnya jauh lebih baik. Masih ada gap di sana. Misalnya dari pola olahraganya ya, harus pergi ke gym sekian waktu, sekian. Nah, Anda punya solusi bagaimana mereka tidak perlu pergi ke gym misalnya dengan home workout atau yang lainnya. Ya, jadi Anda bisa berikan versi Anda lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, dan nah, Anda juga bisa membuatnya sesuatu yang lebih fresh ya. Jadi kalau Anda bisa bertanya, Mas sudah ada menjual yang sama, nah justru itu bagus, artinya ada demand di sana dan itu sudah yang profit. Anda nggak perlu ngeriset lagi. Anda cukup mempelajari 1 atau sampai 3 hal yang serupa yang Anda ingin lakukan, oke? Dan Anda lihat semuanya Anda pelajari, lalu Anda buat dari versi Anda, kemudian membuatnya jauh lebih mudah. Kalau misalnya ada bagian, terus Anda bisa buat lebih mudah. Misalnya adalah bagian bisnis nih. Ada panduan bisnis nih, gitu kan. Mereka memberikan tutorial yang begitu banyak. Misalnya ada di bagian modul yang kedua, yaitu ada bagian setting A, setting B, setting C, setting D, gitu ya, dan seterusnya. Nah, Anda membuatnya lebih mudah. Misalnya bagaimana? Di modul kedua, Anda hilangkan. Anda berikan solusi bagaimana Anda yang akan settingkan bagian kedua tersebut. Nah, ya. Jadi Anda hilangkan bagian kedua modul yang tadi banyak banget, Anda buat lebih baik dengan cara membantu mereka untuk setting bagian kedua tadi, jadi mereka nggak harus ngerjain sendiri. Ya, itu contohnya membuat lebih mudah. Atau membuatnya lebih cepat. Ya, ada orang ngajarin misalnya bisnis, mereka butuh waktu 15 hari, 10 hari, 30 hari, Anda bisa buat lebih cepat. Ya, Anda bikin workshop misalnya 2 hari, Anda bisa jelaskan semua hal yang harus mereka pelajari selama 10 hari.
Atau Anda bisa membuatnya jauh lebih baik, yang tadinya sudah komplit, lengkap, Anda bisa bikin lebih baik lagi dengan memberikan misalnya monitoring, mentoring, atau checking gitu ya. Anda bisa buat sesuatu yang bisa Anda track dan mereka dapetin feedback. Jadi udah lengkap nih, udah cepat, udah mudah, tapi Anda bisa bikin lebih baik dengan memberikan yang namanya monitoring mingguan misalnya. Atau fresh ya, Anda bisa membuatnya lebih fresh. Anda rubah judulnya, Anda rubah covernya, Anda membuat sesuatu yang lebih fresh yang belum pernah dilihat sama orang. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, tapi Anda bisa membuatnya lebih fresh. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau Anda menjual hal yang serupa dan sudah ada di luar sana, Anda bisa membuatnya dengan beberapa poin ini, ya. Yang jelas, yang pertama adalah mereka belum pernah mendapatkannya dari Anda, ya. Oke, nah itu adalah bagaimana Anda bisa menjual dengan beberapa orang hal yang sama. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya sudah ada orang menjual hal sama, justru itu bagus. Artinya itu ada demand-nya dan banyak orang yang menginginkan hal tersebut. Ya, jadi itu bukan kompetitor, justru mempermudah Anda untuk memulai sebuah bisnis. Oke. Nah, sekarang bagian yang terpentingnya adalah, nah, sekarang kayaknya sudah bisa nih Mas bikin yang lebih detail. Ya, bahkan ada orang yang mungkin lebih ekspor, yang punya pengalaman yang jauh lebih lengkap lagi. Sekarang ini yang menjadi bagian terpenting atau key, bagaimana bisa menjual skill atau knowledge Anda. Ya. Nah, saya jelaskan di sini. Bisa nanti change color dulu, warna biru. Oke ya. Nah, AI mungkin bisa membuatnya lebih detail. Oke, tapi AI itu adalah sesuatu yang dibikin secara standar. Mereka mengikuti namanya juga kecerdasan buatan, ya, bukan berdasarkan ini yang sesuatu yang tidak AI miliki, yaitu experience Anda, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah digantikan sama orang lain ataupun AI, ya, yaitu pengalaman Anda. Misalnya adalah kayak ngebangun bisnis. AI bisa bikin struktur atau misalnya outline bagaimana ngebangun sebuah bisnis secara detail. Tapi di lapangan tentu loh nggak semudah apa yang diberikan sama AI. Pasti ada akan tantangan di bagian A, ada tantangan di bagian B, dan Anda tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi Anda akan punya experience sendiri. Sama kayak misalnya Anda bikin website deh, yang paling gampang ya. Oke, Anda bisa tanya bagaimana cara bikin website, ya misalnya pakai template. Tapi ketika prakteknya pasti beda. Ketika Anda punya pengalaman akan sesuatu hal, Anda akan tahu, oh ternyata kalau kayak gini saya harus seperti ini. Atau misalnya langsung aja seperti ini, gitu ya. Atau kayak misalnya Anda mau di program diet atau olahraga, ya. Mungkin kalau tanya AI, pasti gampang. Mereka akan bikin semua detail. Tapi kan prakteknya nggak seperti itu. Nggak semudah bagaimana AI bikin. Pasti ada tantangan, ada hal-hal yang tidak disebutkan sama AI gitu ya. Atau sama orang lain juga sama. Misalnya orang lain ngajar diet, B juga ngajar diet. Tapi setiap pengalaman itu punya pengalaman berbeda-beda, termasuk diri Anda. Oke, jadi Anda akan punya experience sendiri. Ya, bagaimana misalnya masalah produktivitas. Ngomongin produktivitas, Anda nonton video dari orang yang masih single, yang belum punya anak, istri, yang mungkin belum punya tanggungan lain. Ngomongnya gampang, dari bangun tidur harus baca doa, harus seperti ini, harus semedi lah, atau harus apa. Kalau Anda punya anak dan punya istri atau punya kesibukan lain, maka hal seperti itu nggak berlaku ya. Jadi Anda punya cara experience sendiri bagaimana mengatur produktivitas ya dengan kesibukan seperti yang Anda punya anak, punya istri, atau punya hal yang lainnya, atau bahkan mungkin Anda tinggal sama mertua atau orang tua, beda lagi teman-teman semua ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan sama ya. Oke. Kedua adalah, nah ya kita akan pakai AI tentunya ya. Saya nggak akan pernah melupakan AI karena memang sudah di zamannya. Oke. Nah, AI itu akan tetap akan masuk, tapi bukan sebagai pengganti dari apa yang Anda miliki, tapi sebagai percepatan, ya, sebagai tools. Karena peran Anda ketika ada AI di sini adalah ini dia, ya. Anda adalah direktur, ya. Anda adalah sutradaranya. Jadi AI itu dipakai, ya, karena Anda yang punya alurnya, Anda yang punya kontrolnya, Anda direkturnya, Anda yang harus ngatur. Oke, jadi kayak misalnya dalam membuat sebuah film, ya, Anda perlu naskah, Anda perlu skrip, Anda perlu arahan, Anda perlu mungkin aktor. Nah, itu semua nggak akan jadi sebuah film kalau nggak ada sutradaranya, nggak ada direkturnya. Sama. Jadi peran Anda di sana adalah sebagai direktur. Jadi kayak misalnya
Anda menggunakan AI, ya, dan Anda punya experience, ya, Anda ingin AI ini menyusun sesuatu berdasarkan pengalaman Anda. Jadi bukan cuma sekedar prompt yang dipakai sama ribuan orang, bagaimana membangun sebuah bisnis. Nggak seperti itu. Tapi Anda bikin berdasarkan dari pengalaman Anda, experience Anda, kemudian juga bagaimana Anda mengatur maunya AI itu seperti apa, karena Anda adalah direkturnya. Anda bikin seperti misalnya bagaimana membangun sebuah bisnis, ya, dengan komposisi saya masih bekerja. Oke, kemudian saya hanya punya waktu 2 jam per hari. Oke, dan saya hanya bisa lakukan itu misalnya di malam hari jam 9 sampai jam 10, dan bisnis yang saya lakukan adalah bisnis yang tidak perlu produk fisik. Oke, tapi saya juga ingin menjual skill saya dan skill saya adalah ini, ya. Kemudian, nah jadi Anda mengatur semuanya seperti apa? Anda direkturnya, ya. Dan kemudian misalnya Anda tambahkan lagi dan saya perlu extra cash 5 juta per bulan dalam 2 minggu pertama, ya. Dan saya hanya punya budget 1 juta untuk paid ads atau untuk beriklan misalnya atau untuk marketing, dan buatkan saya outline, tapi yang bisa saya lakukan sesuai dengan jam kerja saya tadi. Nah, jadi Anda adalah direkturnya, Anda yang mengatur. Jadi, 3 hal ini, experience, bagaimana Anda mengarahkan AI, bagaimana Anda mengatur AI untuk membuat sebuah, mengatur bisnis Anda atau menjual knowledge Anda, atau bagaimana menjabarkan skill atau experience yang Anda miliki, ya, sebagai alat Anda, ya, jadi experience AI yang Anda gunakan sebagai tools, Anda adalah direkturnya, ya. Nah, jadi direktur ini nggak cuma sekedar direktur, jadi Anda di sini adalah full control, sutradara, dan kurator, ya. Jadi itu semuanya hanya tools, ya. Jadi Anda yang punya kontrol semuanya. Dan ketiga hal ini teman-teman semua, ya. Ketiga hal ini adalah yang tidak bisa digantikan sama AI, sekalipun tidak bisa digantikan atau disamakan sama orang, ya. Semuanya akan punya hal yang berbeda di bagian ketiga hal ini. Nah, ini yang disebut namanya personal, oke, system. Jadi dalam menjual skill atau knowledge Anda akan punya yang namanya personal system versi Anda sendiri. Jadi mau apapun niche Anda, mau apapun bidang Anda, mau seperti apapun diri Anda nggak perlu khawatir sebenarnya sama kompetitor atau yang lainnya. Jadi Anda akan punya yang namanya personal system Anda sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan sama AI atau orang lain. Jadi bottom line yang pertama adalah, ya, Anda akan memberikan guide, ya, menyelesaikan gap yang orang butuhkan, dan kemudian Anda menjual digital Anda, offer Anda dari skill atau knowledge Anda dengan membuatnya jauh lebih baik seperti ini dari versi Anda, ya, atau membuatnya jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih baik, dan lebih fresh, dan itu semua dibuat dengan personal system yang Anda miliki, experience, ya, dengan bantuan AI, dan Anda adalah direkturnya. Anda yang punya kontrol, saudara, kuratornya untuk menyusun semuanya. Dan itu namanya adalah personal system. Ini adalah apa yang Anda tawarkan sama audiens. Jadi ini adalah gambaran secara garis besar, karena masih ada detailnya lagi teman-teman semua, ya, untuk menyusun ini semua. Tapi ini adalah fondasi bagaimana Anda menjual skill atau knowledge Anda, ya, dan menjawab pertanyaan bagaimana Anda bisa dibayar, bagaimana kalau ada orang menjual hal yang sama, bagaimana kalau ada AI, dan bagaimana kalau misalnya ada orang yang lebih expert. Nah, itu semua terjawab dengan bagian atau video ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua, dan stay tune untuk video yang lainnya. Jangan lupa untuk Anda bisa download paper ini di bagian bawah, ya. So, inilah bagaimana Anda bisa menjual skill atau knowledge Anda. Anda bisa dibayar mahal dari skill atau knowledge Anda. Ini telah membangun bagaimana Anda bisa membangun sebuah leverage income, ya, dari skill dan knowledge Anda sebagai digital offer. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.